Yesus. Selamat kita bertemu di dalam acara Renungan Sarapan saat pagi hari ini. Firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi rohani kita. Pagi hari ini saya tertarik untuk kita belajar tentang jemaat Smyrna. Kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, saya tertarik ketika saya membaca firman Tuhan tentang jemaat Smyrna ini. Untuk itu kita perlu tahu sedikit sejarah tentang jemaat di Smyrna ini ya. Smyrna itu adalah nama kota yang ada di Asia Kecil. Kalau saya membaca referensi-referensi, Smyrna itu sekarang bernama Izmir di Turki. Smyrna adalah kota yang paling indah di wilayah Asia Kecil pada saat itu. Smyrna juga adalah kota yang pluralis dalam urusan agama, karena di kota ini terdapat kuil-kuil dan patung-patung dewa Yunani, kuil dewa Roma, kuil Kaisar Tiberius yang dianggap sebagai dewa, sinagog orang Yahudi, dan ada juga gereja Kristen yang kecil. Nah, saudara, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu. Berarti ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, berarti jemaat di Smyrna sedang ada dalam penderitaan yang besar. Penderitaan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna? Penderitaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah penderitaan karena tekanan, himpitan. Mengapa saudara? Karena pada saat itu jemaat yang ada di Smyrna dianiaya oleh orang-orang Romawi. Karena pada saat itu warga Smyrna harus mengakui Kaisar Tiberius sebagai Tuhan. Tetapi jemaat Smyrna, anak-anak Tuhan yang ada di Smyrna itu tidak mau melakukan hal itu. Karena mereka tetap berprinsip bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan. Itu sebabnya mereka dianiaya, mereka ditawan, dilucuti, dipukuli, dibunuh, diadu dengan binatang buas, juga diadu dengan sesama manusia sampai mati. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9 dikatakan juga, jemaat Smyrna sangat miskin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi kondisi jemaat di Smyrna itu selain mereka mengalami penderitaan, mereka juga mengalami kemiskinan. Karena
aniaya yang mereka dapatkan itu bukan hanya secara fisik saja, tapi secara perekonomian. Mereka sampai miskin, tidak punya apa-apa karena keuangan mereka itu juga dirampok dan lain sebagainya ya saudara. Dan juga dari artikel-artikel yang saya baca, karena mereka bekerja dengan jujur dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Lalu dalam ayat yang ke-9 juga dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Berarti jemaat Smyrna juga mengalami fitnahan. Catatan yang saya dapatkan, ini beberapa contoh fitnah yang mereka terima adalah ketika mereka makan perjamuan kudus. Di situ dikatakan kalau diadakan perjamuan kudus ada inilah tubuhku, makanlah, dan inilah darahku, minumlah. Nah, karena hal itu mereka jemaat Smyrna ini difitnah sebagai orang-orang yang kanibal. Lalu mereka juga difitnah sebagai penghancur keluarga, karena seringkali ada keluarga yang bentrok karena salah satu anggota keluarganya menjadi umat Kristen. Nah, itu hanya beberapa contoh saja saudara. Akibat fitnah yang ditudingkan kepada jemaat di Smyrna, akhirnya keadaan mereka semakin menderita. Saudara, kalau kita melihat kondisi jemaat di Smyrna dari penjelasan tadi, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa jemaat Smyrna pada saat itu memang benar-benar sangat menderita dan miskin. Miskinnya itu miskin yang benar-benar sampai tidak punya apa-apa ya saudara. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Yohanes, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan pujian, memberikan penilaian yang tinggi kepada jemaat di Smyrna. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberikan penghargaan yang tinggi kepada jemaat di Smyrna karena meskipun mereka ada dalam kondisi yang seperti itu, mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Mereka tidak goyah iman mereka. Meskipun mereka harus mengalami aniaya yang sampai sedemikian rupa, kemiskinan mereka benar-benar tidak punya apa-apa, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Jemaat di Smyrna adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu ini di Asia Kecil yang mempertahankan eksistensinya dalam imannya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari jemaat Smyrna ini ada pelajaran yang sangat bagus untuk kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Biar pelajaran jemaat Smyrna ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai gereja Tuhan saat ini, untuk kita tidak terbuai dengan kenyamanan, kemapanan, melainkan kita harus menjadi gereja yang tegas, yang tidak mau berkompromi dengan dosa, tetap bertahan sampai meskipun saat kita mengalami penderitaan. Kita harus menjadi gereja Tuhan yang kuat seperti jemaat Smyrna. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12 bunyinya itu bernada sama dengan di kitab Wahyu kepada jemaat Smyrna ini ya saudara. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ingat kita sebagai gereja Tuhan bukan menjadi gereja Tuhan yang selalu
dilimpahi dengan berkat ya saudara. Tapi gereja Tuhan identik dengan salib, dengan penderitaan. Nah, ketika kita mau hari-hari ini berdoa supaya kita sebagai gereja Tuhan dikuatkan jika suatu saat kita harus mengalami penderitaan, aniaya, biar kita menjadi gereja Tuhan yang tetap bertahan di akhir zaman ini, dan mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian kita. Sekian renungan firman Tuhan, biar ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.